Halo guys, apa kabar? Kalian pernah ngerasa nggak? Makin kesini, beli game AAA harga sejutaan di hari pertama rilis, rasanya kayak dirampok. Udah bayar mahal, nunggu bertahun-tahun, pas dimainin gamenya banyak bug, kerasa kayak game belum jadi. Game zaman sekarang emang makin ampas. Semua ini gara-gara industri game barat lagi ancur dari dalam. Perusahaannya pada rakus. Developer senior yang jago pada dipecat, terus diganti sama pekerja kontrak murahan alias outsourcing demi nekan biaya produksi. Kelakuan bos-bos ini sukses bikin kualitas game hancur, sampai franchise raksasa kayak Call of Duty sekarang terbukti lagi panik nutupin kebobrokan mereka. Sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe dulu dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Dan kalau kalian tertarik dukung aku lebih, kalian juga bisa join YouTube membership. Oke, kita lanjut. Semua kebobrokan ini, masalahnya cuma satu. Industri ini mulai ngebuang developer-developer profesional demi ngirit duit. Mereka panik karena biaya bikin game zaman sekarang yang udah bener-bener nggak masuk akal. Sebagai perbandingan aja, kita balik ke tahun 2015. The Witcher 3, game yang sampai sekarang masih jadi patokan standar RPG. Itu biaya produksinya sekitar 81 juta dolar. Itu udah gede banget waktu itu. Tapi berdasarkan laporan jurnalis Jason Schreier dari Bloomberg, standar game AAA hari ini udah nyentuh angka 300 juta dolar. Itu bukan duit kecil, bro. Game 007 First Light aja ngabisin biaya lebih dari 200 juta dolar. Angka segitu udah selevel sama produksi film Hollywood kayak No Time to Die. Inflasi emang ngaruh, tapi naik dari 80 juta ke 300 juta cuma dalam 11 tahun. Itu fix, karena manajemen mereka yang bobrok, sama tren industri yang maksa semuanya harus kelihatan super realistis. Di Amerika, khususnya di daerah mahal kayak Los Angeles, ngegaji satu orang developer lengkap sama tunjangannya, itu bisa ngabisin 15.000 sampai 20.000 dolar sebulan. Ditambah lagi, engine game modern sekarang malah bikin biaya ini makin gila. Logikanya, engine canggih kayak Unreal Engine 5 harusnya bikin kerjaan makin gampang dan murah dong. Tapi faktanya malah kebalikannya. Karena semua studio sekarang pakai engine yang sama, standar grafis otomatis naik drastis. Kalau developer cuma ngandelin fitur bawaan dari Unreal, visual gamenya udah pasti kelihatan pasaran. Biar kelihatan beda dari ratusan game lain, perusahaan terpaksa bayar mahal buat rekrut spesialis kelas atas. Mereka sampai harus ngegaji orang yang kerjaannya cuma ngurusin fisik rambut karakter, atau spesialis yang cuma ngerjain efek pantulan air doang. Di artikel Housekrusher yang judulnya "Kenapa Bikin Video Game Sangat Mahal?", ada data yang ngebongkar fakta saat ini. Khusus buat sampel game AAA rilisan tahun 2025, nggak ada satupun yang punya kurang dari 31 jabatan spesifik di timnya. Bahkan, 35% dari game itu punya lebih dari 51 posisi jabatan yang beda-beda. Makin spesifik sebuah keahlian, makin mahal harga orangnya. Terus gimana perusahaan ngakalin biaya operasional yang makin tinggi? Gampang, bro. Mereka naikin harga game jadi 70 atau 80 dolar. Masukin sistem microtransaction. Sama satu lagi, mereka mulai pecat karyawan tetap. Sepertiga developer game di Amerika kena PHK dalam 2 tahun terakhir. Posisi mereka ini nggak digantiin sama AI. Mereka diganti sama tenaga kontrak atau outsourcing dari negara-negara yang standar upahnya lebih murah, kayak Polandia, Cina, atau Asia Tenggara. Bagi perusahaan, karyawan tetap itu parasit finansial. Mereka nuntut asuransi, dana pensiun, sama pesangon kalau dipecat. Beda cerita sama pekerja kontrak. Kalau proyek selesai atau gamenya gagal, manajemen nggak perlu repot-repot ngeluarin surat PHK. Tinggal tunggu kontrak habis, terus dibuang. Selesai. Tangan bersih, duit aman. Coba lihat Ustu Games, developer yang bikin Monument Valley. CEO mereka sempat ngaku kalau nahan karyawan tetap dengan dana pensiun di London itu malah nguras budget produksi mereka. Tapi masalah di studio ini ternyata lebih parah dari sekedar ngeluh soal biaya operasional. Di artikel Kotaku yang judulnya "Serikat Pekerja Menuduh Studio Game Hancurkan Serikat", studio bantah karyawan dihukum karena aktivisme. Ustu Games pernah dilaporin ngelakuin praktek union busting.
atau tindakan buat matiin serikat pekerja. Mereka mecat programmer seniornya, Austin Kelmore, pendiri cabang Game Workers Unite di Inggris. Manajemen jelas anti sama serikat pekerja, karena pekerja yang bersatu bisa nuntut hak sama kondisi kerja yang lebih layak. Kalau studio isinya cuma pekerja kontrak yang gampang ditendang, mereka otomatis nggak punya tenaga buat ngelawan aturan perusahaan. Sistem outsourcing ini sebenarnya nggak selalu jelek. Kalau posisinya cuma buat nambal kekurangan tim inti, game kayak Warhammer 40K Space Marine 2 atau Expedition 33, yang tim utamanya cuma sekitar 30 orang bisa sukses besar. Bencananya baru muncul waktu pekerja kontrak ini malah ngegantiin porsi tim inti. Elemen paling vital dari sebuah game, kayak visual, skrip cerita, sampai desain level, dilempar semua ke pihak ketiga. Ya gamenya jadi acak-acakan. Aset-aset mentah murahan ditempel paksa ke dalam sistem gameplay. Hasil gamenya jadi ampas dan nggak punya identitas. Dampak paling fatal dari kebiasaan pecat karyawan tetap ini adalah hilangnya orang yang bangun pondasi gamenya. Kalau manajemen mencat orang-orang yang ngebangun kode game dari hari pertama, sisa tim bakal kebingungan ngeberesin bug atau bikin konten baru. Lihat aja kejadian di 343 Industries yang nanganin Halo. Microsoft pakai kebijakan kontrak lepas yang super brutal, sampai developer inti mereka milih cabut karena muak. Atau lihat Bungie dengan Destiny 2, dari 1.200 karyawan, dipangkas jadi sisa sekitar 850 doang dalam setahun terakhir. Karyawan senior ditendang keluar. Akibatnya, Sony langsung rugi lebih dari 750 juta dolar. Dan jumlah pemain Destiny 2 di Steam anjlok ke titik paling rendah sejak game itu rilis. Ini jelas tindakan ngancurin perusahaan sendiri. Ryan Rickney dari firma investasi Andreessen Horowitz ngebongkar 3 alasan kenapa studio sekarang panik dan milih buang sistem karyawan tetap. Pertama, game jadul itu susah mati. Orang lebih milih main game umur 10 tahun ketimbang beli game baru. Kedua, studio AAA udah nggak bisa mastiin penjualan jutaan kopi buat nutupin modal 300 juta dolar tadi. Ketiga, mereka dihajar habis-habisan sama game viral dari tim indie yang isinya cuma 2-5 orang. Manajemen game AAA sekarang nyoba niru gaya industri film Hollywood yang isinya pekerja kontrak semua. Tapi bos-bos game ini lupa, pekerja Hollywood dilindungi serikat kerja yang udah berjuang ratusan tahun buat nuntut hak mereka. Sedangkan di industri game, perlindungannya nggak ada sama sekali. Ujung-ujungnya, pekerja cuma dieksploitasi habis-habisan. Manajemen makin kaya karena nekan pengeluaran. Sementara gamer cuma dapat game ampas. Di artikel GameSpot yang judulnya Call of Duty tampil buruk di 2025, menurut analis, akibat burnout, keputusan kreatif, dan sampah AI. Udah kelihatan banget kacaunya kondisi mereka. Kualitas game ini hancur gara-gara keputusan kreatif yang ngawur dan pemakaian sampah AI. Tim marketing mereka sampai harus putar otak buat ngeyakinin gamer kalau game barunya nggak kayak seri sebelumnya. Analis industri juga udah ngonfirmasi kalau Call of Duty gagal di tahun 2025 gara-gara pemain udah muak dikasih game dengan kualitas yang terus menurun. Jadi kesimpulannya gimana? Uang kalian itu bahan bakar utama bos-bos serakah ini. Kalau kita terus beli game ampas mereka, kebiasaan pecat karyawan sama pakai tenaga kontrak murah bakal terus jadi standar industri. Coba bandingin sama budaya developer Jepang. Perusahaan kayak Capcom, Nintendo, atau Atlus yang bikin Persona malah lagi sibuk naikin gaji karyawan tetapnya. Mereka ngerti banget kalau standar Game of the Year itu cuma bisa diraih kalau developernya kerja dengan aman. Bos-bos barat ini cuma peduli sama angka di laporan keuangan. Makanya, cara paling ampuh buat ngelawan mereka cuma lewat boykot. Berhenti ngasih duit ke publisher yang hobi nendang developernya sendiri. Biarin aja mereka rugi. Daripada dompet kita terus diperas $70 buat beli game cacat yang ujung-ujungnya cuma jualan microtransaction. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Gimana menurut kalian guys? Apa bos-bos barat ini bakal kena batunya?
atau malah makin ngelunjak? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya. And see you guys next time. Peace!